Salam Minggu Trinitas untuk kita saudara terkasih. Hari ini kita masuk ke dalam minggu ke-15 setelah Trinitatis. Dan pada minggu ini diberikan topik berhikmat dalam Yesus. Oleh karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, mencoba untuk melihat apa maksud daripada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dari Markus 8 ayat 31 sampai ayat 38. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini berisikan topik berhikmat dalam Yesus. Hikmat itu berasal daripada kata hokmah kalau di dalam perjanjian lama, di mana orang yang paling berhikmat dikenal adalah Salom, karena memang apa yang diungkapkannya itu merupakan sesuatu pemahaman-pemahaman yang mendalam tentang kehidupan itu, dan dia mampu untuk memberikan pandangan-pandangan yang terbaik dalam kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Di dalam perjanjian baru, hikmat disebut juga dengan Sophia, yaitu kalau dikatakan Sophia bermuara juga di dalam pemahaman Sophia itu adalah orang yang berfilsafat, yang memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap sesuatu. Dengan Sophia ini, maka dia akan mampu untuk memberikan pengertian-pengertian terhadap apa yang terjadi dengan tanggapan yang menyejukkan dan menyegarkan orang lain. Ketika orang berfilsafat, maka dia akan mengetahui, bisa menjawab akan hal-hal yang tidak bisa terpecahkan oleh orang lain. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini mau dikatakan berhikmat dalam Yesus. Sesungguhnya Yesus itu adalah hikmat tertinggi daripada Allah. Karena memang melalui Yesus segala pergumulan dan persoalan diselesaikan dan menjadi bisa diatasi. Yesus adalah hikmat daripada Allah, yaitu kematiannya di kayu salib yang dianggap orang adalah sebagai sesuatu kelemahan, yang dianggap sebagai kebodohan, namun sebenarnya adalah hikmat Tuhan, karena melalui salib itu maka diperdamaikanlah antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Hikmat yang demikian tidak bisa untuk dicerna oleh manusia, karena manusia hanya melihat apa yang terjadi
di balik daripada salib itu, di mana Allah mati dan Allah menjadi menjerit mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Padahal sesungguhnya ketika Yesus mati di kayu salib, dosa manusialah yang diselesaikannya, dan beban dosa itu begitu berat sehingga dia menjadi meminta pertolongan daripada Allah untuk menyelesaikan dosa yang berat tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, itulah yang diungkapkan Yesus ketika Yesus bersama-sama dengan murid berada di Kaisarea. Kaisarea merupakan sebuah daerah yang netral, di mana di sana adalah orang-orang yang hidup, yang percaya kepada penyembahan-penyembahan berhala, dan di sana banyak patung-patung di pinggir jalan. Dan ketika Yesus menyatakan, siapakah aku menurut orang lain? Dan para murid mengatakan, ada yang mengatakan engkau adalah nabi, ada mengatakan engkau salah satu daripada yang diutus oleh Allah, dan ada yang mengatakan engkau adalah Mesias. Dan dikatakan Yesus, menurut engkau siapakah aku? Dan murid mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah. Kemudian Yesus mengatakan, jangan engkau katakan kepada orang lain. Kemudian menyambung apa pemahaman daripada Simon Petrus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, maka Yesus bercerita tentang kematiannya di kayu salib. Ketika Yesus menceritakan penderitaan itu, bagi Simon Petrus salah satunya merupakan sesuatu yang janggal. Karena Mesias yang diharapkan, dipikirkan oleh orang banyak adalah yang datang untuk membebaskan Israel dari jajahan daripada Romawi. Padahal Yesus akan mati di kayu salib. Salib merupakan sesuatu lambang daripada kejahatan yang sangat mengerikan pada saat itu. Ketika orang disalib, dia pasti orang yang bersalah. Dan Yesus mengatakan dia akan mati di kayu salib. Dan Petrus mengajak Yesus untuk menghentikan apa yang dikatakannya. Pada saat itu Yesus menjadi marah. Kenapa marah? Karena memang hikmat Allah terdapat di salib itu. Dan kuasa penyelesaian daripada pergumulan manusia yang begitu berat itu hanya ada di salib tersebut. Dan Yesus harus menjalaninya untuk menjadi kebebasan dan kelepasan dari dosa, beban dosa yang terjadi. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini diterangkan oleh Yesus ketika Yesus akan menderita, ketika Yesus yang akan menjadi mati di kayu salib. Yesus mengatakan di dalam ayat firman Tuhan pada saat ini, Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus menerangkan bahwa hikmat itu harus dipahami. Makna salib itu harus dimengerti oleh murid-murid. Karena di sanalah letak daripada keselamatan yang akan diberikan oleh Yesus Kristus. Di dalam salib itu. Oleh karena itu, orang yang mengikut Yesus bukan hanya melihat salib, bukan hanya memandang salib, bukan hanya memakai salib, namun adalah menjadi menghidupi salib. Pada firman dikatakan bahwa mengikut aku dia harus menyangkal dirinya. Banyak yang harus disangkal di dalam diri kita. Rasa takut yang dimiliki oleh Simon Petrus, dimiliki oleh murid-murid sampai pada saat ini. Dimiliki oleh orang percaya sampai saat ini. Di mana ingin menjadi safety ketika dipertanyakan tentang keikutsertaannya sebagai pengikut Kristus. Namun Yesus mengatakan dia harus menyangkal diri. Kita harus menjadi hidup sebagaimana Kristus Yesus, dan Yesus yang menjadi hidup di dalam kita. Orang yang percaya kepada Kristus Yesus, hikmatnya memahami adalah dia harus mengerti akan makna kematian Yesus, sehingga Yesuslah yang hidup di dalam dirinya dan dia hidup di dalam diri Yesus. Sehingga keduanya menjadi klop. Artinya manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, dia harus meninggalkan keinginan-keinginan pikirannya, keinginan badannya, keinginan kehidupannya, dan masuk kepada keinginan Yesus Kristus secara total dalam kehidupannya.
Berikutnya dikatakan bahwa dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Memikul salib adalah salib tanpa pegangan. Tidak ada gagang di sana. Tidak ada tali untuk menyandangnya. Namun dia harus dipikul di atas pundak kita. Apa makna daripada itu? Yesus mau untuk memikul salib itu agar kita menjadi terbebas daripada dosa kita. Dan kita sebagai orang percaya harus juga memikul salib. Artinya akan ada banyak penderitaan, akan banyak beban oleh karena pengikut Yesus. Kalau Anda sebagai pengerja gereja, ya sadarilah bahwa salib dipikul. Dan oleh karena tugas kita, maka banyak orang yang akan menjadi membenci, banyak orang yang tidak mau mendengar, dan ada juga orang yang akan menjadi menfitnah, malah mengatakan entah apa tentang tugas pelayanan itu. Namun sebagai orang percaya, pikul salibmu, buat dia di pundakmu. Artinya ketika kita memikul sesuatu, maka bebannya akan menjadi tertumpu ke segala tubuh kita. Kemudian kita akan menjadi menyeret salib itu. Mari kita bayangkan betapa sulitnya memikul salib. Salib itu pasti dipikulnya adalah di antara daripada pertemuan kayu horizontal dan kayu vertikal. Kemudian ketika kita menariknya, maka kita akan menjadi tersangkut di depan ketika ada rumput ataupun ada lalang di depan. Kemudian di belakang juga yang kita seret itu akan menarik kita. Kemudian di atas kita juga akan tersangkut kepada tali-tali. Maka semuanya harus ditarik dan menuju kepada kehendak Yesus. Apapun persoalan, apapun kehidupan kita, maka kita harus tetap memikul salib karena dia adalah hikmat daripada Allah. Keselamatan itu sudah dinyatakan bagi kita oleh karena salib yang sudah diberikan melalui Kristus Yesus. Berhikmat dalam Yesus adalah memaknai penderitaannya, memaknai hidup bersama dengan Yesus di dalam berbagai penderitaan dan pembebasan yang dilakukannya. Oleh karena itu, memikul salib ini adalah kita harus tetap melihat apa yang sudah dilakukan Yesus, meski apapun yang derita yang kita alami oleh karena kita pengikut Yesus. Yang berikutnya adalah mengikut Yesus. Memikul salib, mengikut Yesus. Jalan yang dialami oleh Yesus harus kita ikuti. Jejak-jejak kakinya dalam memberikan keselamatan itu harus kita pijak untuk melangkah bersama dengan Yesus. Dengan demikian, keselamatan kita akan menjadi berdampak dengan memancarkan apa yang sudah dilakukan Yesus dalam kehidupan kita. Orang akan mampu melihat Yesus Kristus melalui ungkapan daripada orang yang mengikut Yesus. Orang akan mampu merasakan kasih ataupun sentuhan lembut daripada Kristus Yesus dari perbuatan orang yang percaya kepada Yesus. Orang tidak akan sulit untuk membantah kehadiran Yesus melalui kehadiran orang yang percaya kepada Yesus. Itulah yang mengikut Yesus. Perkataan Yesus menjadi perkataan kita. Gerak Yesus menjadi gerak kita. Kasih Yesus harus menjadi kasih kita. Sehingga hikmat itu adalah bagian daripada hidup kita. Karena kita memang sudah diselamatkan olehnya. Ayat 35 pada firman Tuhan kali ini. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil akan menyelamatkannya. Artinya firman ini mau mengingatkan kita. Banyak orang yang jadi menyangkal Yesus oleh karena takut kehilangan nyawanya. Masih terlalu jauh dengan nyawa. Ada orang yang menyangkal Yesus oleh karena takut kehilangan untung. Contohnya, ada orang yang menyatakan dirinya dengan agama yang lain karena dia takut apa yang dia jual tidak laku. Ada orang yang menjadi berubah agamanya karena dia mau menjabat sebuah jabatan yang lebih baik menurut ukuran dunianya. Ada juga orang yang menyangkal Yesus
oleh karena banyak penderitaan yang dia hadapi, banyak penyakit yang bertindih dalam hidupnya, sehingga dia datang untuk menyangkal Yesus. Namun pada firman ini dikatakan, siapa yang ingin mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus, kita kehilangan nyawa. Kita kehilangan kehidupan kita yang sesungguhnya. Karena kehidupan kita sesungguhnya adalah bersama dengan Yesus Kristus. Karena kalau kita menjadi kehilangan nyawa fisik ini, ada yang akan diberikan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian pada ayat 36 pada firman Tuhan kali ini diingatkan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti daripada nyawanya? Ini adalah hikmat yang terbesar itu. Ketika kita sudah mengetahui bahwa Yesus adalah menjadi keselamatan itu dan memberikan kehidupan yang kekal, maka hiduplah tetap di dalam Yesus. Karena tidak ada yang bisa mengganti nyawa keselamatan itu. Dan tidak bisa diganti dengan uang, tidak bisa diganti dengan jabatan. Namun hanya Yesus Kristus yang berikan keselamatan. Pada ayat 38 dikatakan pada firman Tuhan kali ini, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu. Artinya ketika kita mengetahui bahwa salib itu sering diejek orang, salib itu sering diabaikan orang, dan pengikut Yesus yang tersalib itu juga sering menjadi dikucilkan orang. Namun jangan malu menjadi pengikut Yesus. Karena melalui mengikut Yesus, kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Melalui bersama dengan Yesus Kristus, keselamatan itu akan menjadi nyata bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari tetap pikul salibmu dan ikutlah Yesus. Pikul salib dan ikutlah Yesus. Keselamatan akan menjadi nyata bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan pada hari ini. Mengingatkan kami agar kami menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Kemudian dengan demikian, kami hidup di dalam hikmat daripada Kristus Yesus. Dan hikmat itu menjadi bahagian kehidupan kami. Jadikan firman ini menjadi berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.